Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin. Beserta seluruh nikmat yang begitu melimpah pada kita semuanya sehingga kita masuk seluruh hidup kami. Dan tanpa juga salat salam pada junjungan dan kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliau kita bisa mendapatkan agama yang dari Allah dan juga nanti bisa menjadi umat kita untuk bisa sukses kelak bersama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau kita doakan sahabat mungkin lebih keluarga kita selamat bermakna di bulan tidak yang kita telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk pertemuan kali ini sebelum kita mulai akan menjelaskan sedikit ya tentang apa itu kita bikin dan sebelum masuk mungkin dan sebelum masuk kita awali dengan baca doa terlebih dahulu ya dan solid semuanya. Kita dahulu untuk Ananda Wahyu bisa memimpin atau tidak? Siap Bapak, siap. Sama-sama gitu. Teman-teman semua, sebelum hari ini kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Di sebelum ucapkan kita bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dicatatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sekarang belum kita mengawali juga ya, kita baca dulu surat Al-Maun ya bersama dulu ya. Untuk itu kita baca dulu ya surat Al-Maun bersama-sama. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dzalikal ladzi yad'ul yatim. Miskin allazina hum yurun wa yamna'una Sadaqallahul adzim. Allahul adzim. Alhamdulillah kita bacakan surat pendek dan juga ya Anda saya ingat semuanya. Itu selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk lagu nasional yaitu lagu Pancasila terlebih dahulu ya. Pancasila aku sedia berkorbanmu. Pancasila dasar negara, adil makmur santosa pribadi bangsa. Maju, ayo maju. Lagi ya kita ya. Ya Pak. Patriot proklamasi berkorban untukmu. Rakyat adil makmur santosa bangsa. Ayo maju. Alhamdulillah ya kita sudah menyanyikan juga lagu channel itu lagu waktu selanjutnya Bapak Dikis tentang pelajaran kemarin itu di pembelajaran Bapak kemarin kita sudah belajar tentang menjadi anak soleh ya di waktunya itu kita harus belajar mengenai ciri bagaimana saja menjadi anak soleh ya. Ada yang masih lihat mungkin ya tentang namanya itu kita harus bisa toleransi, bisa menghargai perbedaan
menghargai pihak lain, dan juga mengenalkan diri sebagai orang tua yang baik ketika di dunia ini diberikan amanah oleh Allah bisa menjadi khalifah atau pemimpin yang baik. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan pada saat kali ini akan membahas tentang topik ya, materi dan menjadi lapang dan dengan berbagi. Nah, berbaginya itu saja nanti kita akan bisa mengetahui ya yang pertama ya dari pelajarannya di Allah komunikasi. Pertama yaitu ujian pelajaran yang Islam yang ingin mendekat peserta dan hadiah. Nah, yang kedua membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan zakat dan hadiah dari ini menjelaskan zakat dan membedakan zakat infak dan hadiah dengan lima kita menjadi kegiatan yang suka dan yang keenam praktikkan zakat infak dan hadiah yang benar. Kita harus bisa paham tentang apa itu zakat, apa itu pengertian zakat, dan hadiah dari mana. Tapi insya Allah bisa mencintai, bisa mencintai dengan baik tentang apa hal yang disebut dengan berbagi itu ya, secara ilmu dan juga ajaran agama kita yang kita sebut dengan Islam. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang di sini. Coba dilihat dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Oh ya, Bapak bisa tadi ya. Pada lupa nih. Tadi kita belum absensi dulu untuk mungkin Ananda Swistina siapa saja itu? Ada Ananda siapa? Ananda Jelan siapa yang ya, gitu ya. Nah, ada siapa lagi? Ada yang Hadir, Pak. ada hadir? Hadir, Pak. Ada lagi yang lain, Ananda yang lain mungkin. Suaranya Pak, nggak kedengaran. Semuanya. Oke. Selanjutnya membahaskan tentang materi itu belakang berbagi itu apa kita teliti lebih dahulu. Coba apa yang kalian pikirkan di atas, kita yang semua dan apa yang kalian berikan pada orang lain. Mungkin ada yang bisa menjelaskan sih tentang gambar apa ditunjuk mungkin. Saya, Pak. Ya, silakan Anda juga. Ya. Iya, itu menurut saya itu gambar yang pertama itu gambar sedang berbagi apa ya. Nah, yang kedua itu mendapatkan hadiah. Lomba dan mendapatkan hadiah juara. Nah, bersyukur karena mendapatkan hadiah. Lalu ceritakan kegiatan yang serupa dengan gambar tersebut. Membagi makanan Pak di sekolah sama teman yang nggak bawa bekal makanan. Ya, itu Pak udah. Oke, alhamdulillah bagus ya. Dari Anda sudah menjelaskan dengan baik. Kita kasih proses dulu ya. Untuk Anda jelas semuanya. Selanjutnya ada juga yang berani mungkin tanpa ditunjuk menjelaskan dengan baik. Mungkin gitu. Ya, salah Bapak ya. Nah, coba dari Ananda tidak jelaskan coba itu kan gambarnya apa? Ananda siapa? Ananda siapa Pak? Ananda ini di situ coba. Ida. Adinda Pak. Oh, saya. Kenapa Pak? Pertanyaannya apa Pak? Tadi nggak kedengeran suaranya pecah-pecah Pak. Kan gambar di atas ya, itu. Mendapat gambar ya Pak ya? Iya, sesuai dengan gambar itu. Oh iya, perhatikan dan teliti gambar berikut. Yang satu kayaknya sedang berbagi, ya antara temannya yang berbagi, tidak pelit. Ini merupakan hak yang terpuji. Kemudian, ya ini juga bentuk syukur kita kepada Allah Pak. Soalnya kan kita dikasih rizki, dikasih rahmat dari Allah, kita harus berbagi juga dengan orang lain Pak. Terus yang kedua yaitu bersyukur mendapatkan hadiah Pak. Alhamdulillah, senang sekali. Terlihat di sini senang karena mendapatkan hadiah, kemudian bersyukur kepada Allah. Apa yang pernah kalian berikan kepada orang lain? Apa ya Pak? Ya banyak Pak, jajanan Pak biasanya jajanan. Saya suka berbagi Pak. Kalau ketemu sama Bu Mira, saya ketemu sama Bu Mira, saya punya lebih jajanannya, saya kasih sama Bu Mira Pak, gitu Pak. Ya, alhamdulillah berarti kasih proses dulu untuk sebelumnya ya. Oke. Alhamdulillah semua kenyataan dan juga penjelasannya bagus. Bapak sudah bisa memahami tentang apa yang telah dijelaskan oleh Anda semuanya. Semuanya bagus, pintar, dan juga bisa menjelaskan apa sih yang pernah diberikan hadiah kepada temannya, kepada orang yang mungkin bisa kita berikan hadiahnya, dan semuanya itu juga ada hadiah berupa mungkin prestasi gitu ya. Prestasi yang telah diperoleh, alhamdulillah bersyukur karena prestasi dan hadiah. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menjelaskan tentang barang-barang ya kita. Nah, di sini ada pemahaman terkait zakat ya. Kita akan visualisasi semuanya. Yang pertama terkait zakat yaitu artinya zakat di hukum kembang suci dan zakat artinya harta milik seseorang atau badan usaha yang wajib dikeluarkan sesuai syariat. Dengan demikian hukum adalah wajib. Nah, zakat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat pada saat bulan
Ramadan, gitu ya, kita tunaikan. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat berupa harta ataupun penghasilan yang diperoleh pada saat bekerja, gitu ya. Nah, setelah ini nanti ada pengertian tentang zakat fitrah yang kita lihat tingkat. Nah, di sini ada tentang zakat fitrah ya. Zakat fitrah artinya bersih atau suci. Zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan sesuai syariat. Seseorang wajib menunaikan zakat fitrah jika ia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya. Dia juga harus hidup pada bulan Ramadan tidak bermakan. Nah, ini zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu 2,5 kilogram beras ya. Zakat fitrah diserahkan saat matahari terbit pada akhir Ramadan. Tahu itu paling akhirnya ya, paling akhir sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya ada pengertian tentang zakat mal ya di sini. Nah, ini ada zakat mal. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang wajib dizakati adalah hasil perdagangan yang berguna nanti akan mengaktifkan pada jualan emas, perak, dan penghasilan atau zakat profesi. Mungkin bapak jadi guru dan mungkin nanti ada yang dari polisi, ada yang jadi TNI atau presiden atau apapun, kita wajib juga untuk berzakat. Ya, itu zakat penghasilan. Ayat selanjutnya ada di sini terkait orang yang wajib berzakat, orang yang memiliki kewajiban zakat itu harus beragama Islam, kali itu sudah mencapai dewasa yang berakal, bebas dari utang dan juga merdeka. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus diperoleh dengan cara yang halal, berkembang, milik sendiri, mencapai haul atau pisau ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Surah ya, ada surat jelasan itu apa awalnya. Nah, di sini ya. Uzubillah minasyaitonir rajim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati. Oke, ya. Al-mu'allafati dan qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil. Fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah yang dimaksud sedekah ini bukan sedekah ya, zakat. Itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, dan yang mengurusnya, dan orang anak atau baru masuk Islam, dan juga termasuk hamba-hamba atau bisa bila yang memerdekakan dirinya orang-orang lingkungan dan juga orang yang mungkin seperti orang yang berjihad ya, yang berjihad juga di jalan Allah, seperti mungkin salah satunya contoh seperti orang di Palestina berjihad untuk kemerdekaannya, dan orang-orang musafir, orang yang dalam perjalanan terkait bekalnya mereka sudah habiskan bekal, dan juga semua itu karena Allah pasti mengetahui dan maha bijaksana akan sesuatu yang kita sudah amalkan, yaitu zakat yang sudah kita keluarkan tunaikan. Untuk selanjutnya pengertian tentang ya apa saja sih itu orang-orang tadi yang ada 8 golongan itu. Yang pertama kan ada fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta untuk mencukupi pokoknya. Yang kedua itu miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-harinya. Yang ketiga yaitu amil ya, amil itu yang mengurusi mengelola tentang zakat untuk didistribusikan oleh amil. Yang keempat tadi yaitu malak atau yang baru masuk Islam ya, baru masuk Islam. Yang selanjutnya yaitu rikob ya, yaitu orang yang mungkin harus sudah diberikan zakat karena dia itu merupakan orang yang baru merdeka istilahnya gitu ya. Kalau di zaman Rasulullah mungkin udah gitu ya. Dan juga dolim yaitu orang yang memiliki utang, tadi sudah dijelaskan sama Bapak ya. Dan selanjutnya lillah yaitu orang yang berjuang untuk syiar di jalan Allah, atau tadi contohnya seperti orang-orang ya Ibnu Sabil, yaitu tadi musafir ya, orang yang mungkin kehabisan bekal di jalan. Nah, untuk selanjutnya terkait infak ya, penjelasan infak di sini. Infak secara bahasa dikenakan atau secara istilah, infak adalah pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak diberikan kepada orang yang membutuhkan. Hukum infak adalah sunnah. Nah, sunnah di sini ya. Selanjutnya terkait sedekah. Di sini ada sedekah. Sedekah pengertiannya adalah menyerahkan sebagian harta atau benda yang dimiliki seseorang yang tidak dikasih waktu dan jumlahnya. Sedekah dilakukan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bersedekah, terutama yang dilakukan pada bulan Ramadan, karena bulan itu penuh ganjaran dan berkali-kali. Sedekah dapat dari uang, makanan, minuman, ya, pikiran, bahkan tenaga ataupun siliman kita, ya, siliman kita. Sedekah pada sini adalah sunnah. Sedekah menjadi wajib. Bila ada seseorang yang sangat membutuhkan sedekah tersebut dan terancam jiwanya karena kelaparan. Sebaliknya, sedekah menjadi haram jika kamu mengetahui bahwa orang yang kita beri sedekah akan menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya juga terkait hadiah di situ ya. Nah, hadiah. Bentar ya.
Nah, di situ hadiah. Hadiah adalah pemberian kepada seseorang sebagai wujud hormat atau memberikan penghargaan. Hadiah biasanya diberikan dalam bentuk ucapan atau barang tadi seperti tadi contohnya di gambar awal, pemberian hadiah berupa roti, piala, atau bahan makanan dan barang yang lain. Hadiah juga itu bisa diberikan kepada siapapun yang kita kehendaki, misalnya ayah kita, ibu, bapak, ibu guru, kakak adik, atau teman, bahkan siapapun yang kita akan berikan hadiah. Nah, memberikan hadiah juga dengan tujuan kalau misalkan untuk kalian guru, contohnya ini ya, memberikan hadiah untuk mendapatkan jabatan, memberikan kedudukan atau hal yang tidak baik, kita haram hukumnya, tidak boleh dilakukan. Nah, dan juga ada hikmah dari berbagi dari 4 hal tadi, yaitu zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah. Nah, hikmahnya itu yang pertama, memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dan akan kita. Yang ketiga, menghindarkan diri dari sifat kikir. Yang keempat, membersihkan harta yang dimiliki kita. Yang kelima, meringankan beban orang lain. Karena menolak musnah atau menolak bala bencana. Nah, itu juga salah satu dari hikmah dan manfaat berbagi untuk zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah. Nah, mungkin di sini kita untuk penjelasan dari Bapak sudah selesai. Jadi nanti kita bisa ya mengerjakan ada tes sedikit ya, ada tes sedikit dari Bapak terkait games di sini gamesnya. Nanti Bapak kirimkan untuk gamesnya sebentar. Ada games di sini ya, kita bisa mencoba nanti untuk gamesnya. Nanti Bapak kirimkan sebentar ya. Nah, di sini ada games terkait dari aplikasi Workflow ya, bisa kita pergunakan untuk hal yang mungkin insya Allah bermanfaat untuk mengenali apa itu zakat dan yang lainnya. Bapak sudah kirimkan melalui chat ya, kita bisa dilihat mungkin di situ ya. Nah, coba ada yang bisa jadi testimoninya atau peragannya, boleh gamesnya dicoba gitu. Ada yang sudah mencoba gamesnya? Nah, itu ada games quiz ya, games quiz nanti. Jadi nanti bisa dicoba, kalau misalkan sudah, nanti bisa notisnya Bapak kasih tahu gamesnya untuk Bapak. Nah, untuk selanjutnya, mungkin ada yang mau menanyakan terlebih dahulu terkait tadi pembahasan yang telah Bapak berikan gitu. Dan Anda, sorry, ada yang mau menanya terlebih dahulu. Bapak silakan. Coba deh, Bapak tanya nih ya tentang tadi ya. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya nih, Bapak tanya saja ya. Mungkin dari Ananda Wahyu, coba jelaskan tentang apa itu zakat sih tadi. Iya Pak. Dan juga kalau yang saya tahu Pak, zakat itu kalau kita mau Idul Fitri Pak, Mama dan kakak selalu pergi ke Ustadz Pak untuk bayar zakat. Ya, bagus, alhamdulillah bagus ya. Berarti sudah mulai paham tentang apa itu pengertian tentang zakat fitrah ya. Zakat fitrah Kita sudah paham. Mungkin ada juga yang mau berani menjelaskan sedikit apa yang sudah diangkat, sudah bisa dipahami dan apa tadi? Tadi tujuh. Mungkin tadi mau ngasih ini gitu ya, ngasih pendapat gamesnya gimana sih atau apa gitu. Tadi Bapak sudah kirimkan ya tentang gamesnya. Coba. Games sebenarnya ada. Saya. Ya, boleh Anda. Tadi tentang zakat ya Pak ya? Ya, betul. Ya, zakat itu wajib untuk semua umat Islam, yaitu zakat fitrah ya Pak ya, yang wajib itu zakat fitrah. Kemudian ada juga zakat mal Pak, yaitu kalau zakat mal zakat harta. Kalau zakat fitrah itu untuk mensucikan diri kita Pak, kalau zakat mal untuk membersihkan harta kita, gitu Pak. Terima kasih. Ya, bagus, kita solid ya semuanya ya. Alhamdulillah Anda sudah bisa memahami mungkin secara bertahap terkait apa itu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, selanjutnya mungkin nanti kita akan ada kegiatan tes ya, tes dan juga nanti ada kegiatan tes ya dia ini. Nah, alhamdulillah nanti Bapak itu yang kesimpulannya ya. Jadi infak sedekah itu intinya itu bagi, namun dalam hal misalkan apa itu pengertiannya masing-masing punya perbedaannya. Zakat itu artinya pertama wajib ya, berarti zakat juga mal juga itu wajib. Yang pertama
yaitu zakat fitrah wajib untuk seluruh muslim, mau dia masih mungkin ada perbedaan pendapat, dia masih kecil, dia masih mungkin melahirkan anak itu juga wajib mungkin harus fitrahkan. Kemudian untuk zakat mal, kalau zakat mal itu dari nisab atau perhitungan haulnya 1 tahun. Kalau 1 tahun itu sudah mencukupi batasan dalam wajib untuk berzakat, penghasilannya itu wajib untuk dikeluarkan atau ditunaikan zakat malnya. Yang kedua tadi intinya zakat itu dibagikan kepada 8 golongan tadi ya. Yang pertama mungkin 1 fakir miskin itu ya. Mu'alaf. Hilang mu'alaf itu dan juga hal yang ada di 8 golongan tersebut. Selanjutnya juga yaitu tentang infak. Nah, infak itu bisa berupa suatu pemberian dari orang yang niatnya untuk hanya memberi kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Contohnya bisa berupa barang, mungkin bisa berupa harta kita, yaitu berupa materi uang. Nah, itu bisa infak kepada orang yang misalkan membutuhkan. Tapi lebih spesifik infak itu secara realisasinya lebih dikhususkan untuk masjid atau rumah peribadatan dan juga madrasah atau tempat sekolah gitu. Nah, yang ketiga yaitu terkait sedekah. Nah, kalau sedekah ini sangat kompleks atau sangat luas ya cakupannya. Jadi sedekah itu bisa berupa harta, bisa sediman kita bahkan tenaga kita, pikiran kita ya, dan barang yang lainnya. Itu sedekah itu lebih luas pemberiannya gitu ya. Tapi niatnya juga lillahi ta'ala atau karena Allah Subhanahu wa taala kita bersedekah itu. Dan sedekah itu bebas diberikan bisa ke misalkan tempat pesantren atau ke orang secara personal sendiri-sendiri, bisa ke ayah ibu kita, bahkan siapapun kita bisa memberikan sedekah itu ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir hadiah. Nah, jika hadiah ini yaitu suatu bentuk barang atau mungkin makanan dan juga bisa berupa uang juga bisa, itu diberikan secara sukarela. Dan juga intinya memang niatnya karena kita memberi itu karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kita niatnya juga di samping itu yang keduanya ingin membantu seseorang, ingin membuat hati seseorang itu senang. Contohnya sahabat kita atau mungkin ayah kita, ibu kita, nah dengan cara hadiah tersebut. Dan juga kita bisa berprestasi tadi contohnya mendapatkan hadiah tersebut. Ya, alhamdulillah mungkin itu kesimpulannya dan perkembangan ini. Mudah-mudahan Anda sorry yang sebenarnya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan mendapatkan keberkahan dalam menghafalkan Al-Quran, mendapatkan keberkahan dalam mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Oke, selanjutnya mungkin kita baca doa ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan doa itu ada yang mau secara sukarela atau Ananda Wahyu saja? Ya Pak, kita sama-sama paling sama dan setelah baca doa nanti kita baca juga surat ya. Nanti surat Al-Qur'an ya. Kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti doa keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina kita baca doa. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, untuk banyaknya surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul Alhamdulillah ya, kita sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan. Bapak, ini pintar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Guru.